Oke, selamat datang lagi guys di DTV Aldo ya. Dan gua nih abis sakit ya, jadi agak jarang update ya, agak lama gitu ya. Tapi intinya ya, di video kali ini gue mau ngebahas Freeway Rick Ross, seorang pria asal Texas yang dulunya itu adalah orang paling gede ya. Nih gede apanya ya nanti lihat aja lah. Yang intinya dia salah satu yang paling gede juga di bisnis perkartelan di Los Angeles. Tapi nggak sama kayak kebanyakan kartel yang ngebangun bisnisnya tuh sampai kayak kerajaan. Perjalanan ini tuh orang tuh menurut gue cukup unik karena ternyata dia itu diduga nyuplai kokain yang duitnya itu dipakai buat mendanai satu pergerakan kudeta yang di backup sama Amerika Serikat. Mirip-mirip sama G30 SPKI. Mari kita mulai videonya. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Ricky Donald Ross, seorang pria yang lahir pada tanggal 26 Januari 1960 di Throop, Texas, Amerika Serikat. Nah, di umur 3 tahun, si Ricky ini tuh sekeluarga pindah dari Texas ke daerah South Centralnya LA. Dan di South Central, dia tuh dulu tinggal di daerah dekat jalan tol yang lebih tepatnya itu 110 Freeway. Ya makanya nama panggilan itu berubah jadi Freeway Rick Ross karena tinggalnya dekat tol ya. Yang kalau di Indonesia sih orang tinggal dekat rel kereta juga kagak bakal ganti nama sebenarnya jadi rel kereta kain. Cuman kan di Amerika keren ya namanya Freeway. Kalau di sini kan tol gitu ya. Botol. Terus satu lagi ada. Ya terus kolom komentar aja itu ya. Nah, tapi walaupun tinggal di LA ya, dia sekeluarga sama mayoritas penduduk yang ada di sana tuh cukup minim literasi dan bisa dibilang cukup miskin lah secara perekonomian dan taraf hidupnya. Tapi dengan kekurangan literasi tersebut, dia tuh gak tahu gimana caranya masih bisa sekolah sampai SMA. Dan bisa dibilang dia juga cukup proaktif lah di sekolah sama di rumah. Karena memang di keadaannya yang lagi susah begitu pun dia tuh udah sadar kalau ya emang orang tuanya juga susah payah buat sekedar hidup doang tuh udah sulit gitu. Makanya ya udah dia mencoba serius gitu di situ ya. Makanya di masa remajanya di tahun 70-an, dia juga kerja serabutan buat nambah-nambahin duit hidupnya dia. Dari mulai ngarit rumput, tetangga yang agak kaya, jualan minuman lemon, sampai jadi tukang bensin juga. Dan di sekolah juga, dia tuh cukup aktif juga kayak yang gue bilang tadi. Karena walaupun emang dia agak kurang sebenarnya secara akademis, dari segi fisik dan olahraga dia tuh sebenarnya cukup berbakat dan cukup jago lah. Makanya waktu SMA, dia tuh bisa masuk ke tim inti tenis di Susan Miller Dorsey High School. Dan sempat dilirik sama beberapa tim tenis profesional juga waktu itu. Tapi harapannya si Babang Freeway ini kudu terpaksa pupus setelah pelatih tenisnya itu tahu ternyata ini anak yang udah belasan tahun sekolah itu nggak bisa kalistung alias baca nulis sama ngitung. Dan baru diketahui juga kalau dia tuh ternyata memang sering tinggal kelas dan emang masih nggak siap sama sekali aja gitu buat belajar di tingkat yang itu sebenarnya. Makanya pada akhirnya itu dia tuh dikeluarin dari tim tenis sekolahnya karena kan walaupun sejago-jagonya orang main tenis kalau nggak bisa baca tulis ya mau gimana juga kalau lagi latihan dan butuh baca strategi dan lain-lain kan jadi pastinya agak sulit. Tapi memang pelatih tenisnya dia itu masih berusaha sebenarnya buat ngekip si Rick Ross tetap sekolah dan gak dikeluarin. Walaupun akhir-akhirnya dia juga drop out. Karena ya mau gimana gitu. Orang udah SMA masih gak bisa baca tulis kan. Akhirnya keluar juga. Dan di luar dari minimnya literasi dan juga keadaan keuangan keluarganya yang hancur banget, di masa sebelum dia drop out dari sekolah tuh, itu dia sebenarnya udah ngelakuin banyak aktivitas kriminal ternyata. Jadi karena pastinya stres dan juga tertekan juga dengan keadaan kehidupan keluarganya, si Rick ini emang udah nunjukin tanda-tanda kriminal lah sebenarnya dari zaman dia di sekolah. Dari mulai berantem sama teman sekelas, nyuri barang di minimarket, sampai jadi anak buah yang biasa disuruh-suruh sama bos-bos esek-esek alias germo yang ada di daerah perumahannya dia. Jadi udah kayak algojo nih. Nah dari sejak masa DO-nya inilah si Rick itu akhirnya makin liar. Karena di masa-masa lepas dari bangku sekolahnya di tahun 80-an awal itu, dia tuh jadi sering nongkrong sama guru kerajinan kulit sofa yang ngajar di Los Angeles Community College. Dan si guru ini itu nawarin dia kokain dengan harga $50 pada saat itu. Dan dibelilah itu kokain sama dia. Tapi bukannya dipakai sendiri, itu kokain besokannya dijual lagi sama si Rick ke orang lain dengan harga $100. Dan dari situ dia bukannya jadi ketagihan ngobat, tapi malah jadi ketagihan untuk jadi penjual. Dan hokinya si gurunya itu tuh mau buat kerjasama dan ngasih supply kokain buat dijualin lagi sama si Rick selama beberapa saat. Ya walaupun kriminal tapi tetap bisa dibilang hoki juga lah. Ini orang karena masih bisa dapetin duit dari situ.
Walaupun memang setelah beberapa waktu dia kerja sama si Bandar Mini ini, mereka itu akhirnya harus memutus kerjasamanya. Karena emang ternyata bisnisnya tuh jalan banget, tapi si gurunya itu udah gak kuat nyuplai barang dengan kuantitas yang terlalu banyak kayak yang dibutuhin sama si Rick. Makanya akhirnya si Rick ini tuh dikenalin sama bandar utama gurunya ini yang bernama Ivan Arguelas, yang bisa nyuplai stok banyak dengan harga yang lebih murah karena kan belinya grosiran gitu ya. Dan dari situ bisnisnya itu makin bereskalasi lagi. Dari yang cuma jualannya per gram sampai akhirnya jadi ratusan gram. Tapi setelah beberapa bulan waktu bisnisnya ini tuh mulai gede dan berkembang, si Rick ini tuh terpaksa kudu stop kerja sama lagi. Karena kalau yang sebelumnya dia itu berpisah karena si guru itu udah gak kuat nyuplai barangnya, yang kali ini tuh bandarnya bisa dibilang nasibnya berbeda. Karena dia itu ketahuan polisi dan hampir mati setelah kena tembakan di bagian punggung. Jadi karena udah gak memungkinkan lagi secara fisik buat berbisnis lagi, akhirnya berhenti juga lah kerja sama mereka di situ. Nah tapi kalau misalnya orang lagi kriminalnya, kayaknya pasti ada mulu gitu yang menjadi bantuan dalam kehidupan untuk bisa meneruskan kriminalnya dia gitu. Dan ini juga kejadian sama si Rick. Karena setelah pisah sama si Ivan, kali ini dia ketemu sama bandar lain namanya adalah Oscar Danilo Blandon yang adalah refugee dari Nicaragua. Jadi buat yang nggak tahu, Nicaragua tuh negara di Amerika Tengah yang waktu itu berideologi komunis dan lagi bentrok lah sama Amerika Serikat karena perang dingin. Dan orang-orangnya bisa nyari swaka lah ke sana. Nah, setelah ketemu sama si Danilo, bisnisnya ini tuh bertambah gede terus. Karena ternyata si Danilo ini tuh bandar yang gede mampus dan suplainya nggak ada habisnya dah pokoknya. Makanya walaupun dia nggak bisa baca tulis, seenggaknya dia itu sadar kalau diri dia itu punya bakat bisnis dan otak jualannya tuh jalan banget. Karena memang di saat itu eskalasinya itu bener-bener gila dan gede banget. Dan barang dari dia itu udah menjalar ke mana-mana. Dari mulai Pacific Northwest, Texas, Ohio, New York, dan banyak daerah besar lain di Amerika Serikat. Bahkan kalau dihitung-hitung di pertengahan tahun 80-an waktu umurnya masih 20-an, dia itu udah bisa ngasilin duit sekitar 3 juta dolar per hari ya. Jadi bisa dibilang berapa itu? 30 miliar ya per hari ya. Makanya di markasnya dia aja itu ada ratusan orang yang kerja di sana buat sekedar ngitungin duit yang masuk doang setiap harinya. Karena saking banyaknya itu duit cash. Dan di masa itu dia juga banyak ngabisin duitnya buat investasi di banyak real estate yang ada di sekitar California Selatan. Tapi di masa kejayaannya ini, si Rick ini juga cukup royal, gak cuma buat diri dia doang sendiri, tapi buat daerah tempat tinggalnya waktu dia kecil. Dari mulai ngebantuin emaknya buat ngebenerin gereja lokal di sana, ngesponsorin tim basket lokal, sampai bikin program olahraga tenis buat anak-anak muda yang ada di sana. Jadi emang ini orang tuh memang sebenarnya baik ya, walaupun duitnya itu didapetin dari yang namanya jualan narkoba. Dan kalau kalian nanya soal hubungan bisnis ilegal segede gini sama polisi kayak gimana, sebenarnya mereka ini tuh jago banget kabur dan ngilangin jejak. Karena memang si Rick ini yang jadi otak utamanya ini benar-benar bikin sistem distribusi mereka tuh sekompleks itu untuk sampai sulit dicari ke akarnya. Makanya dia bisa bebas dari penglihatan kepolisian. Bahkan kepolisian tuh gagal buat ngelacak dia waktu mulai curiga di tahun 1985. Dan akhirnya mereka tuh sampai bikin tim elit khusus sendiri yang namanya Rick Task Force, yang adalah gabungan LA Sheriff dan juga LAPD. Cuman buat nangkep dia doang dan komplotannya yang sulit banget ditangkep. Nah tapi walaupun memang susah banget dilacak, kepolisian dari si Rick Task Force ini itu tetap berusaha keras buat nangkep ini orang. Yang emang udah gak masuk akal banget kayaknya sebenarnya dari jualan narkoba. Dan penggerebekan pertama yang anggota-anggota dari Rick Task Force ini lakuin tuh terjadi di bulan April 1987. Walaupun akhirnya memang nihil karena si Ricknya udah keburu kabur sebelum polisi datang ke tempat dia. Dan di operasi penangkapan kedua di akhir tahun 80-an, barulah si Rick ini akhirnya ketangkep. Dan gak bisa kabur lagi. Dan langsung disidang gak lama setelah penangkapan tersebut. Dari berita yang gue dapet, jaksa yang nanganin kasus ini mengestimasi kalau pendapatan kotor yang dihasilkan sama Rick itu dari tahun 1982 sampai 1989 itu sampai 900 juta dolar. Bisa dikatakan sampai 90 triliun kali ya. Ya nanti lo hitungin lah ya pada ya. Dan Rick juga ngaku bersalah atas perjual belian narkoba yang dia lakukan sekitar 10 tahun ke belakang. Dan alhasil Doi itu dihukum 10 tahun penjara karena hal tersebut. Tapi di waktu itu masa hukumannya si Rick ini harus diuji ulang. Karena ternyata aparat dari Rick Task Force-nya ini tuh sebenarnya banyak korupsi juga. Jadi mereka tuh pada ngebuat bukti-bukti palsu. Nyolongin duitnya si Rick juga sama mukulin tersangka-tersangka yang belum pasti anak buahnya si Rick atau bukan. Makanya dia jadi dikasih kesempatan sama pengadilan buat ngasih kesaksian ke pemerintah dengan bayaran berupa pengurangan masa tahanan untuk bisa nyepuin polisi-polisi korup ini.
Dan si Rick ini jelas setuju dong. Yang penting kan dia bisa berkurang gitu masa tahanannya. Dan dari yang tadinya 10 tahun, durasi penjara yang harus dijalani sama si Rick akhirnya jadi 5 tahun doang. Dan bisa bebas setelah itu. Nah tapi ini kasus penangkapan tuh sebenarnya nggak sesimpel berhenti di hukuman penjaranya si Rick doang. Dan yang menarik dari kasus ini tuh ada di setelah penjaraan ini. Karena gak lama setelah bebas, si Rick ini balik lagi ke penjara dengan hukuman seumur hidup setelah ditangkap lagi untuk kedua kalinya. Karena kan dia masih pastinya jadi bandar ya. Dan waktu di penjara kali ini, dia tuh dapat kunjungan dari seorang jurnalis investigasi bernama Gary Webb. Yang ngasih tahu dia kalau mentor dan bandar utama dia alias si Blandon itu ternyata adalah bandar yang jadi informan bayaran CIA dan Drug Enforcement Administration-nya Amerika Serikat. Dan di luar dari masalah CIA dan permasalahan agen-agen Amerika, si Blandon ini juga ternyata anggota Contras. Yang bukan lain adalah kelompok rebel yang mau menggulingkan kekuasaan pemerintah komunis Nicaragua waktu Perang Dingin di tahun 80-an. Dan si Contras ini kabarnya itu didukung sama Amerika Serikat. Yang uang pendanaannya itu berasal dari uang penjualan kokain yang dihasilkan sama si Blandon dan juga si Rick. Jadi dari mulai senjata, perlengkapan perang, dan barang-barang lainnya itu berasal dari jualannya si Rick. Yang kebanyakan itu dibeli sama orang-orang kulit hitam. Karena kan memang pada saat itu terjadi separasi warna kulit yang keras banget di Amerika Serikat ya. Jadi memang duit dari pecandu yang kebetulan kulit hitam inilah yang memang akhirnya dijadikan bahan bakar perangnya CIA terhadap untuk kudeta negara lain. Dan gak berapa lama setelah jadi sumber informasinya si Rick, Gary juga nge-publish sebuah tulisan ke publik berjudul Expose Dark Alliance yang isinya itu dugaan CIA yang jadi backingan Contras. Dan mereka juga tahu betul kalau penjualan kokain yang ada di sekitaran Los Angeles itu hasilnya ya buat beli senjata. Yang makanya salah satu alasan si Rick gak ketangkep juga ya karena bisnisnya secara gak langsung dilindungin sama CIA karena ada kepentingan di sana. Tapi setelah tahu kalau selama ini dia itu cuma jadi kacung yang ngebantu pendanaan kudeta Nicaragua, si Rick ini gak patah semangat dan tekun buat belajar baca di dalam penjara. Dan dari salah satu buku hukum yang dia baca waktu itu, dia itu ngelihat kalau ada cara buat ngurangin masa tahanannya dia. Makanya setelah tahu hal tersebut, dia langsung ngehubungin pengacaranya dan ngasih tahu kalau hukumannya atas penjualan kokain di Texas dan Ohio itu sebenarnya bisa dianggap jadi satu tuntutan doang. Dari yang tadinya 2, karena kan 2 state yang berbeda ceritanya. Dan cara itu tuh unexpectedly berhasil buat ngurangin masa tahanan dia dari yang tadinya seumur hidup akhirnya jadi cuma 20 tahun doang. Ya walaupun sebenarnya nggak doang ya, tetap berat ya, itu 20 tahun di penjara kan tetap lama ya. Nah tapi intinya setelah di penjara itu dia behave, berkelakuan baik bisa dibilang, akhirnya dia itu cuma ditahan selama 14 tahun, dapat remisi lah. Dan bisa bebas di tahun 2009 sampai sekarang juga masih bebas. Dan dari sejak tahun 2009 itu, dia itu mulai ngerjain kerjaan-kerjaan yang cukup legal. Dari mulai nulis buku, acting, jadi aktivis mantan napi, dan juga jualan ganja yang tentunya sudah legal di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Walaupun memang dia secara pribadi jadi orang yang sukses dan comeback gitu ya semenjak bebas dari penjara, tapi di sisi lain Gary Webb yang ngebuka soal dugaan kerja sama CIA sama kelompok Contras itu juga jadi musuh satu CIA gitu, bisa dibilang. Respon CIA buat tulisannya si Gary itu juga cuma sekedar public relation crisis. Dan yang paling pecah itu juga adalah pas mereka ngelakuin press conference. Yang mereka itu ngomong kalau CIA udah meriksa CIA. Dan CIA nggak nemuin bukti apa-apaan terkait dengan CIA. Jadi CIA ketemu CIA gitu. Dan intinya nggak ngegubris sama sekali apapun yang media omongin soal hal ini. Jadi kayak bisa dibilang nggak ada yang terjadi sama sekali terkait dengan tulisan-tulisan si Gary tersebut. Yang padahal kan kalau ngomongin meriksa diri sendiri ya semua orang juga bisa gitu ya bilang kalau mereka tidak bersalah gitu. Yang meriksa kan dia juga gitu kan. Masa aku interogasi diri aku sendiri kan nggak mungkin. Dan akhir hidupnya sebenarnya si Gary juga bisa dibilang tragis. Karena dia itu katanya bunuh diri. Padahal dia tuh udah menangin banyak banget penghargaan di selama karirnya. Dan dia juga dapat duit udah banyak banget dari penghargaan itu. Tapi dari bukti yang ada di TKP, kasus bunuh diri ini juga cukup janggal. Karena ada 2 tembakan di kepalanya. Yang padahal kan biasanya kalau kasusnya itu bundir, 1 tembakan aja udah koit sebenarnya. Jadi kalau 2 kali kenapa kepencet? Kan tapi bukan remote TV gitu kan ya. Tapi intinya itulah dia. Kasus soal Rick Ross. Yang ternyata jualan narkoba, gak ketangkep-tangkep, kaya raya. Memang karena dipakai sama CIA buat mendanai biaya-biaya peperangan mereka untuk kudeta di Nicaragua. Orang itu memang selalu kena bala ya sama Amerika Serikat ya. Tapi itulah dia trik yang luar biasa cerdas dari CIA untuk mendanai perang mereka secara ilegal bisa dibilang. Supaya kan dana-dana negara tidak ada ke sana gitu ya.
Jadi itulah dia. Kalau misalnya kalian suka dengan pembahasan kali ini silahkan drop di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara tidak sehat, lebih seru kayaknya. Dan sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Kalau kalian mau kirimin gue beberapa hal yang bisa gue bahas di video-video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Karena masih banyak hal yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.